Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meral Fitria, absen 12 dari kelas 105. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab statistika dengan subbab histogram, modus mean dan median, kuartil dengan interkuartil dan simpangan kuartil, desil dan persentil, serta variansi dan simpangan baku. Oke, sebelum kita memulai pembahasan subbab pertama di bab statistika ini, alangkah baiknya teman-teman bisa tahu apa tujuan dari video pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar teman-teman memahami histogram dengan baik, memahami modus, mean, dan median dengan baik, memahami kuartil dengan baik, memahami jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dengan baik, serta memahami desil dan persentil dengan baik. Nah, setelah kalian tahu tujuan dari pembelajaran kali ini, mari kita langsung ke pembahasan subbab pertama di statistika, yaitu subbab histogram. Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak. Histogram biasanya digunakan untuk membandingkan data yang sifatnya kuantitatif dengan rentang data yang dikelompokkan ke dalam interval. Mungkin pas awal ngelihat histogram, kalian bakal keinget dengan diagram batang. Wah, mirip nih diagram batang dengan histogram. Tapi teman-teman jangan salah ya. Histogram memang hampir serupa dengan diagram batang. Namun histogram berbeda dengan diagram batang. Artinya apa? Apa perbedaan yang menunjukkan histogram dan diagram batang itu berbeda? Perbedaannya terletak kepada histogram yang memiliki interval atau rentang data, sedangkan diagram batang tidak. Kalau kalian bingung tentang interval kalau kalian zoom gambar histogram, di bawah sendiri ada data yang menunjukkan 0 sampai 10. Itu namanya interval, teman-teman. Ada rentang datanya, ada jarak datanya. Sedangkan kalau kalian ngelihat di diagram batang, nggak ada kan? Kayak interval seperti 0 sampai 10 itu nggak ada kan? Jadi kalau diagram batang yang cuma satu, nggak ada interval. Perbedaan yang kedua terletak pada gambar pada histogram yang menempel satu sama lain, sedangkan diagram batang tidak. Histogram digunakan untuk menunjukkan distribusi kelompok suatu data, sedangkan diagram batang digunakan untuk membandingkan data. Histogram menampilkan data kuantitatif, sedangkan diagram batang sifatnya kategori. Kalau dibandingkan antara dua gambar ini, kalian pasti udah ngelihat perbedaannya. Satu, di histogram batangnya nggak ada jarak atau saling menempel antara batang satu dengan batang lain. Sedangkan di diagram batang, antara batang satu dengan batang lainnya itu memiliki spasi atau memiliki jarak. Sebelum melangkah ke subbab berikutnya, kalian harus mengetahui tentang unsur-unsur pada tabel distribusi frekuensi. Unsur-unsur ini pasti ada di modus, median, sampai dengan persentil. Jadi kalian harus benar-benar paham, tahu tentang unsur-unsur ini. Yang pertama adalah kelas interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Dalam bentuk interval berarti dalam bentuk yang kayak histogram tadi, seperti 0 sampai 10, 10 sampai 20, dan seterusnya. Yang kedua adalah batas bawah, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri setiap kelas interval dan biasa disebut BB. Yang ketiga ada batas atas, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kanan setiap kelas interval dan disebut BA. Awas jangan keliru untuk BA dan BB. Kalau BB, nilai data yang terletak di sebelah kiri, sedangkan BA terletak di sebelah kanan. Lalu yang keempat ada tepi bawah,
yaitu nilai BB dikurangi ketelitian data 0,5. Tepi bawah ini biasa disebut TB. Dan yang terakhir ada tepi atas, yaitu nilai BA ditambah ketelitian data 0,5 dan biasa disebut TA. Kalau TA BA ditambah 0,5, kalau TB BB dikurangi 0,5. Kalau ini gampang, tapi kalau kalian nggak teliti ya susah. Contoh soalnya yaitu diberikan data berat badan anak suatu kelas seperti gambar di atas. Tentukan BB, BA, TB, dan TA. Sebenarnya tabel di sini tuh panjang teman-teman, tapi aku potong supaya teman-teman bisa fokus sama satu kelas interval aja gitu. Ini kan cuma permulaan ya. Oke, kita cari BB dulu. BB tadi dikatakan suatu nilai yang berada di kiri. Kalian fokus ke angka 30 sampai 34. BB adalah nilai di sebelah kiri, berarti kiri 30. BB-nya sama dengan 30. Yang ke B adalah BA atau batas atas. Batas atas tadi nilai di sebelah kanan. Kalau 30 itu nilai di sebelah kiri, maka nilai yang di sebelah kanan adalah 34. Yang C adalah TB, tepi bawah. Rumusnya tepi bawah yaitu BB dikurangi 0,5. BB-nya tadi udah ketemu 30. 30 dikurangi 0,5 sama dengan 29,5. Yang terakhir ada TA atau tepi atas. Rumusnya adalah BA ditambah 0,5. BA-nya udah ketemu 34 ditambah 0,5 sama dengan 34,5. Jadi teman-teman harus paham ya, jangan sampai keliru antara TA dan TB. Kalau TB, BB dikurangi 0,5. Kalau TA, BA ditambah 0,5. Oke, ke subbab berikutnya. Mean, modus, dan median ini sebenarnya udah diajarin waktu kalian kelas 5 sampai kelas 6 SD. SMP juga mungkin diajari, tapi kebanyakan data tunggal. Tapi nggak apa-apa, kita di sini belajar memahami dan mengingat lagi mean, modus, dan median dalam bentuk data tunggal dan data kelompok. Mean adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Rumusnya untuk data tunggal, X bar sama dengan jumlah nilai data dibagi banyak data. X bar itu dirumuskan dengan X dengan garis di atas X. Untuk data kelompok, dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Dengan keterangan X sama dengan rata-rata, Xi sama dengan nilai data ke I, N sama dengan banyak data, Fi frekuensi data ke I. Sigma itu menunjukkan jumlah. 2. Modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus adalah nilai yang memiliki frekuensi terbesar. Modus ini paling gampang di antara ketiganya. Kalau data tunggal, kalau data kelompok tetap ada rumusnya. Rumus modus data kelompok yaitu Mo sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah 2 dikali P. Mo sama dengan modus, TB sama dengan tepi bawah, D1 sama dengan frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelum, D2 sama dengan frekuensi modus dikurangi frekuensi setelah, dan P sama dengan jangkauan. Yang ketiga adalah median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan. Atau dengan kata lain, data tersebut udah terurut. Rumusnya, untuk data tunggal, M sama dengan data ke N ditambah data ke N tambah 1 per 2. Untuk data tunggal yang jumlahnya ganjil. Data tunggal yang jumlahnya genap,
Dirumuskan M sama dengan data ke N dibagi 2. Dan untuk rumus data kelompok, median dirumuskan dengan M sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK per FM dikali P. Rumus data kelompok median ini hampir sama dengan kuartil, desil, persentil. Cuma mungkin nanti bedanya di setengah N aja. Frekuensi kumulatif ini adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas median. Langsung ke contoh soalnya. Diberikan data pada tabel distribusi berikut. Tentukan mean, modus, dan median. Kita cari modus dulu. Modus rumusnya TB ditambah D1 per D1 tambah 2 dikali P. Tapi kita lihat di sini, frekuensi terbanyak dimiliki oleh nilai siapa? Di sini, frekuensi terbanyak itu 15 yang dimiliki nilai 55 sampai 15. Jadi, kita udah tahu kelas modusnya itu di mana? Di 55 sampai 59. Tinggal kita cari TB-nya. TB adalah BB dikurangi 0,5. BB nilai sebelah kiri, berarti 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. D1 adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelum modus. 15 sebagai frekuensi modus, sedangkan 11 frekuensi sebelum modus. Sama dengan 4. Lalu D2, frekuensi modus 15 tetap dikurangi frekuensi setelah. Di sini ini frekuensi setelahnya dan sama 15 dikurangi 11 sama dengan 4. P-nya 5. Untuk menentukan P, TA dikurangi TB. TA-nya 59 ditambah 0,5, 59,5 dikurangi TB 54,5. 5 hasilnya. Langsung masukin ke rumus saja. Mau TB-nya udah ketemu 54,5 ditambah dalam kurung D1 4 per 4 tambah 4 tutup kurung dikali 5. P-nya sama dengan 54,5 ditambah 4 per 8 dikali 5. 54,5 ditambah 4 kali 5 20 per 8 sama dengan 54,5 ditambah 2,5. Hasil 20 bagi 8. 54,5 ditambah 2,5 sama dengan 57. Oke, lanjut ke contoh soal yang mencari median. Untuk mempermudah mencari median, kita cari frekuensi kumulatifnya dulu. Jumlah dari frekuensi ini. 3 tetap 3 tambah 11 14, 14 tambah 15 29, 29 tambah 11 40, 40 tambah 3 43, 43 tambah 5 48. Jadi N-nya 48. Oke? Lalu kita cari kelas mediannya. Kelas median itu setengah N. 1/2 dikali N. N-nya 48 udah ketemu, berarti 1/2 dikali 48 sama dengan 24. Kita lihat, untuk mencari TB kita lihat di sini. Di urutan data ke-24 itu terletak di mana? Di sini kan? Di situ. Jadi TB-nya tinggal kalian masukin aja. TB tadi kelasnya di 55 sampai 59, berarti 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. FK-nya frekuensi kumulatifnya itu jumlah frekuensi sebelum frekuensi median. 3 tambah 11 sama dengan 14. Frekuensi mediannya jelas 15. P-nya TA dikurangi TB 5. 59,5 dikurangi 54,5 itu 5.
Langsung masukin ke rumusnya. TB udah ketemu 54,5 ditambah 24, ini dikurangi, itu dikurangi, salah, itu dikurangi 14 per F-nya berapa? 15, 5 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah 24 dikurangi 14 sama dengan 10 dibagi 15 dikali 5. Kita coret 15, 5. Hasilnya 54,5, 15 bagi 5, 10 per 3. 10 bagi 3 sama dengan 3,33, 54,5 ditambah 3,33 sama dengan 57,83. Untuk mean, kita cari XI dulu. XI yaitu TA ditambah TB dibagi 2. 49,5 dibagi 44,5 dibagi 2, 47. Sama untuk nilai di bawahnya, 50 sampai 54 XI-nya 52, 55, 59, 57, 60, 64 XI-nya 62, 65, 69 XI-nya 67, 70 dikurangi 74, 74,5 ditambah 69,5 dibagi 2, 72. Lalu kita kalikan dulu XI dengan F. Berarti 47 kali 3, 141, 52 kali 11, 572, 57 kali 15, 855, 62 kali 11, 682, 67 kali 3, 201, 72 kali 5, 360. Lalu kita langsung jumlahin. Masukin rumus sigma FI dikali XI. Udah dikali, jadi langsung masukin angka yang ini karena udah dikali, yaitu 141 tambah 572 tambah 855 tambah 682 tambah 201 tambah 360 dibagi frekuensi yang ini sama dengan jumlah 1956 dibagi 48 sama dengan 40,75. Berarti rata-rata atau meannya yaitu 40,75. Lanjut ke subbab berikutnya, yaitu kuartil, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Satu kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Karena data terbagi menjadi 4 bagian yang sama, artinya terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1, rumusnya 1/4 dikali N. Kuartil tengah atau Q2, rumusnya 2/4 dikali N. Atau bisa disederhanakan dengan dibagi 2 semua menjadi 1/2N. Kuartil tengah ini sama dengan rumusnya mencari kelas median, setengah N. Dan terakhir kuartil atas atau Q3 dengan rumus 3/4 dikali N. Jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil atau JAK adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Rumusnya JAK sama dengan Q3 dikurangi Q1, itu hasilnya. 3. Simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil. Simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Rumusnya SK sama dengan 1/2 dikali JAK atau jangkauan antar kuartil, atau bisa juga SK sama dengan 1/2 dikali Q3 dikali Q3 dikurangi Q1.
Langsung ke contoh soal. Ini data tunggal ya, karena data tunggal nggak memiliki frekuensi, sedangkan data kelompok memiliki frekuensi. Contoh soalnya, diketahui data sama dengan 6,7, 3, 2, 2, 2, 2, 8, 5, 4, 9,9. Tentukan A. Q1 dan Q3, B. Jangkauan antar kuartilnya, C. Simpangan kuartilnya. Kita urutin dulu data yang diketahui. Kan data tersebut belum urut ya. Kita urutin dulu. Jadi 2,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,9. Lalu kita cari Q1-nya. Q1 sama dengan 1/4 dikali N. N-nya ada berapa? Kita hitung dulu. Ini. Wow. Kita hitung dulu. N-nya berapa? Ini. Ketemu 1/4 dikali 12. Jumlahnya 12. 2 itu 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Q3 sama dengan 3/4 N sama dengan 3/4 dikali 12. 3 kali 3, 12 bagi 4 kan 3, sama dengan 9 gitu. Lalu kita cari jak, langsung cari jangkauan antar kuartilnya. Q3 dikurangi Q1, Q3-nya 9 dikurangi Q1-nya 3 sama dengan 6. SK-nya atau simpangan kuartilnya tinggal 1/2 dikali jak. 1/2 dikali 6 sama dengan 6 bagi 2, 3. Lalu subbab selanjutnya ada desil dan persentil. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai data telah diurutkan. Rumusnya untuk data tunggal, D sama dengan I/10 kali N. Untuk data tunggal bernilai genap. Untuk data tunggal bernilai ganjil dirumuskan dengan D sama dengan I/10 dikali N tambah 1. Dengan keterangan D sama dengan data ke atau desil ke. Jadi bukan rumus sebenarnya ya teman-teman. I sama dengan desil ke I. N sama dengan banyak data. Dan data kelompok rumusnya D sama dengan TB ditambah I/10 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif desil per frekuensi desil. Dengan keterangan D sama dengan desil, TB sama dengan tepi bawah, I sama dengan desil ke I, N sama dengan banyak data, FD atau frekuensi desil, FKD yaitu frekuensi kumulatif desil. Kelihatan nggak? Enggak. Yang kedua adalah persentil. Persentil adalah nilai yang membatasi data menjadi 100 bagian yang sama setelah nilai data diurutkan. Rumusnya untuk data tunggal dengan jumlah genap, persentil dirumuskan P sama dengan I/100 dikali N. Dengan data yang berjumlah ganjil, persentil dirumuskan P sama dengan I/100 dikali N ditambah 1. Perbedaan persentil dan desil hanya terletak pada per. Kalau desil per 10, persentil per 100. Dengan keterangan P sama dengan data ke, I sama dengan persentil ke I, N sama dengan banyak data. Untuk data kelompok rumusnya P sama dengan TB ditambah I/100 dikali N dikurangi FKP per FP dikali P.
pi sama dengan persentil, TB sama dengan tepi bawah, I sama dengan persentil ke I, N sama dengan banyak data, FP sama dengan frekuensi persentil, FKP sama dengan frekuensi kumulatif persentil, dan P sama dengan jangkauan. Langsung ke contoh soal desil, data tunggal. Itu, waduh. Kita urut dulu data dari data di atas. Ketemu 2,3, 4, 5, 5, 7, 8, 8, 9,9. Genap. Karena jumlah ini tuh 10 teman-teman. Kalau nggak percaya hitung aja. Data genap rumusnya D sama dengan I per 10 dikali N. Karena I ini kan adalah pertanyaan desil keberapa gitu kan. Di sini kita ditanya desil ke-5, berarti I kita tulis 5 per 10 dikali 10. Nilai jumlah ininya, banyak datanya. 10 bagi 10, 1, 5 kali 1, 5. Gitu aja, simpel kan? Lalu untuk contoh soal persentil data kelompok. Kalau tadi data tunggal, sekarang data kelompok. Hampir sama dengan mencari median, tapi beda dengan I per 100. Kalau median 1 per 2, kalau persentil 1 I per 100, kalau desil I per 10. Cuma beda itunya aja. Jadi kalian cuma hafalin satu rumus, ininya aja yang tinggal dirubah. Persentil ke-60 dari data di atas adalah, kita cari dulu FK-nya kayak tadi. FK 4, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 10, 25, 25 tambah 5, 30. Persentil ke-60, berarti persentil ke-60 kelasnya, berarti I per 100 dikali N. Per 100 dikali N. I-nya 60 per 100 dikali 30. 60 kali 30, 1800 dibagi 100 sama dengan 18. Kita lihat lagi di sini. Urutan ke-18 itu di mana? Di sini. Ya kan? Dinilai 71 sampai 80 dengan frekuensi 10. Persentil 60 ada. Jadi TB-nya 71 dikurangi 0,5 sama dengan 70,5. Itu nggak ada, ya Allah. Terus FKP-nya kan di sini kan ini kelasnya. Jadi kalian tinggal tambah 4 tambah 6 tambah 5 itu berapa? Itu FKP. Kan 15. FP-nya kita tinggal lihat aja 10. Dan PTA dikurangi TB itu 10. Langsung masukin tuh P60, PI diganti P60. Kan I yang ditanyakan. Sama dengan TB-nya udah ketemu 70,5 ditambah kurung I per 100-nya udah ketemu 18 dikurangi FKP, FKP-nya 15 per FP-nya berapa? 10 dikali 10 sama dengan 70,5 ditambah 18 kurangi 15 sama dengan 3 per 10 dikali 10. Ini coret ya. Kan 10 bagi 10 tetap. Kan 10 bagi 10 1. Jadi nggak ngaruh. 70,5 ditambah 3 sama dengan 73,5. Selesai. Yeay. Hey, hey, hey.